Selamat pagi anak-anakku kelas 9E. Kali ini seperti yang telah kita bicarakan pada minggu yang lalu, kali ini kita akan mempelajari penanganan pertama pada kecelakaan atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Namun pada kali ini seperti yang telah Bapak jelaskan di akhir jam pelajaran waktu minggu kemarin, bahwa kita akan mempelajari metode RISE dalam P3K. Kemarin kita sudah membagikan kelompok, ada 4 kelompok. Kemudian Bapak sengaja di random kelompoknya biar nanti pada saat kalian dalam proses pembelajaran itu bisa saling mengisi. Jadi yang terbiasa aktif atau bagus verbalnya, bagus bicaranya, itu akan mendampingi atau berbagi kemampuan dengan teman-temannya yang pasif. Kemudian nanti kalian setelah Bapak akan menjelaskan dan kita tanya jawab, kemudian nanti kalian akan mempresentasikan per kelompok satu persatu. Setelah itu Bapak kan sudah menginstruksikan kalian untuk membuat yel-yel, dan nanti setelah kalian selesai mempresentasikan tugas terkait dengan penerapan metode RISE ini, kalian kemudian mengumandangkan yel-yel yang tetap semangat. Oke? Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, marilah kita berdoa agar pembelajaran kali ini diberi kemudahan dan kelancaran. Coba tolong jangan kalian saja yang menyiapkan untuk berdoa. Coba Andi berdoa. Oke. Oke, terima kasih Andi. Tepuk tangan dulu untuk Andi. Oke, terima kasih. Oke, anak-anak, Bapak sudah menugaskan kalian untuk mencari tahu referensi apa saja, dari mana saja, kemudian apa saja langkah-langkah dan metode RISE pada P3K, kemudian metode RISE itu apa saja, penanganannya seperti apa. Bapak sudah menginfokan kepada kalian jauh hari bahwa kalian harus mencari referensi mulai dari YouTube, dari Google dan lain sebagainya. Maka dari itu Bapak ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian, apa itu P3K? Oke, ini bisa menjawab. Oke, bisa. Ya. Oke, ada yang bisa menjawab lagi? Tidak. Ya. Ada yang lebih? Dika. Oke, Dika. Pada dasarnya P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan itu apabila suatu kejadian dalam suatu baik itu siswa maupun orang tua maupun orang lah ya, individu ataupun kelompok, ketika melakukan kegiatan kemudian terjadi cedera, maka apa yang harus kita lakukan adalah pertolongan pertama pada kecelakaan. Biasanya misalkan terkilir atau terkena atau terbentur atau apa, biasanya kalau terkilir kena keluar darah, itu biasanya dibasuh dulu dengan air biar kering, kemudian pakai betadine, pakai plester, biasanya seperti itu. Nah, kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya penanganan P3K melalui penerapan metode RISE. Nah, metode RISE, RICE. Mungkin kalian sudah tahu kelompok 1, 2, 3, dan 4. Metode RISE itu seperti apa? Oke. RISE, RICE. R yang pertama, siapa yang bisa mengasih tahu atau menjelaskan R yang pertama? Kelompok 1, 2, 3, 4. Oke, kelompok 4. Oke, ada yang bisa menyempurnakan kelompok 1? Oke. Ya, R yang pertama seperti yang kalian lihat di sini, bahwa untuk penerapan metode pada
pertolongan pertama pada kecelakaan itu adalah R. Yang pertama itu rest, istirahatkan anggota tubuh yang cedera. Artinya kalau misalkan katakanlah kaki yang cedera, ankle yang cedera ketika main bola atau ketika jogging atau ketika apapun, ketika ankle yang kanan misalkan cedera, maka istirahatkan tujuannya itu adalah untuk memperkecil atau supaya cedera itu tidak terlalu parah atau tidak menjadi parah. Jadi istirahatkan, ya, hentikan aktivitas olahraga. Hal tersebut dibutuhkan untuk mengejarkan bagian tubuh yang cedera agar tidak semakin parah, kan? Katakanlah ini kaki kanan, istirahatkan. R, rest, istirahat. Kemudian I itu apa? Ada yang tahu? Ya, ice. Maksudnya ice itu karena S itu punya efek dingin, maka biasanya pada metode RICE ini untuk setelah rest istirahat diberi kompres ice. Tujuannya adalah untuk membekukan atau untuk menghentikan peredaran darah atau menghentikan apabila ada darah yang keluar atau pembengkakan, itu untuk mempersempit pembengkakan agar tidak semakin parah, dan untuk kalau misalkan kondisinya ada keluar darah sedikit itu bisa membekukan darah. Ada penanganannya, ada dua cara. Yang pertama katakanlah ini es beku, kemudian kalian bisa tempelkan luka itu. Bisa juga kalian nanti pakai pakai kain elastis ini dibalut saja, ditempelkan seperti ini. Misalkan seperti ini, ditempelkan saja. Misalkan seperti ini, ditempelkan. Nah, bisa pula dipegang saja ini. Oke, kalau 1, 2, 3 ada pertanyaan sampai sini? Ya, kalau 1. Oke. Seberapa lama es itu ditempelkannya? Ada yang bisa bantu jawab? Nomor 1, 3, 4. Ya. Biasanya secara berkala bisa 10 sampai 15 menit sekali kamu kompres dengan ice. Kemudian setelah itu C yang ketiga R I C E bahasa Inggrisnya, ya. Yang ketiga adalah kompres, artinya ada penekanan terus dari ankle. Contohnya ini ankle, kalian harus balut ankle itu dengan kain elastis seperti ini, dibalut. Katakanlah ini ke ankle-nya kalian balut, jangan terlalu kencang juga jangan terlalu longgar. Kalian balut seperti ini. Nanti kalau misalnya praktik, kalian bisa ada yang cederanya satu, kemudian ada yang memperhatikan, kemudian ada yang menerangkan. Jadi berbagi tugas. Contoh misalkan seperti ini, katakanlah ini dibalut, kemudian longgar. Tujuannya adalah agar si yang cedera ini, ya, tidak membengkak terlalu parah, kemudian pendarahan. Ini nanti di kompres saja. Kemudian yang terakhir E-nya itu adalah elevation atau elevasi, yaitu ketinggian. Ketika misalkan yang cedera itu adalah ankle, kaki, usahakan kaki itu lebih tinggi daripada posisi jantung. Misalkan seperti ini, kalau misalkan ditinggikan saja, jadi kakinya lebih tinggi dari posisi jantung. Tujuannya adalah untuk supaya nanti jaringan-jaringan atau pembengkakan itu tidak terlalu parah, dan darah yang mengumpal di daerah cedera itu akan turun ke
badan yang lebih low, yang lebih rendah. Nah, dan agar tidak menimbulkan peradangan, letakkan bagian tubuh yang terkena cedera lebih tinggi daripada tubuh jika yang cedera melakukan agar terusnya, agar tidak terjadi peregangan. Misalkan kalau misalkan cedera memar, kemudian ada pendarahan, biasanya akan mengantuk nanah atau apa gitu. Kalau ditinggikan melebihi tinggi jantung, itu darahnya akan ke bawah dan ini akan cepat sembuh. Oke? Nah, setelah kita bahas per kelompok, sekarang harus mempresentasikan apa yang kita bahas tadi. Kemudian nanti untuk penilaian sikap, Bapak akan menilai pada saat kalian keaktifan dan lain sebagainya. Kemudian penilaian pengetahuannya, Bapak akan nanti kasih LKPD, lembar kerja peserta didik atau LKS, lembar kerja siswa, satu lembar, ada beberapa pertanyaan esai nanti kalian jawab. Kemudian penilaian keterampilannya, kalian nanti per kelompok akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan, akan memaparkan terkait dengan penerapan metode RISE pada pertemuan pertama pada keterlibatan atau pada kecelakaan. Nanti yang dinilai adalah kekompakan. Kemudian jangan sampai ada kalau dalam satu kelompok ada 5 atau 6 orang, ada 1 atau 2 yang pasif, itu akan menjadi bahan pertimbangan. Jadi kalau jelek semua, jelek satu ya jelek semua. Kalau bagus satu ya harus bagus semua. Jadi strategi dan taktik harus kalian terapkan pada penilaian keterampilan kali ini. Oke, kita random saja, kita acak saja siapa penampil pertama dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, siapa yang pertama. Oke, kelompok 3 dulu ya. Oke, kelompok 3 silakan. Oke, ada pertanyaan? Oke, kelompok 1. Oke, silakan jawab. Ada yang bisa bantu jawab? Oke, terima kasih. Ya, memang betul. Bapak luruskan ya, bahwa metode RISE ini sebenarnya itu adalah ketika misalkan cederanya itu termasuk cedera ringan. Kalau misalkan cedera parah sampai sobek banget, kena senjata tajam dan lain sebagainya, itu dan pendarahan, itu metode RISE ini sepertinya tidak bisa diterapkan. Itu harus langsung penanganan UGD. Oke, terima kasih. Baik, kelompok 1, 2, 3, 4 sudah selesai. Oh iya, kelompok 1 sudah selesai. Iya mana? Oke, terima kasih. Kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah selesai. Kita simpulkan bahwa pembelajaran kali ini metode RISE pada penanganan P3K, bahwasanya kalian harus paham langkah-langkah penerapan metode RISE pada P3K. Kemudian kalian harus minimal sesudah mempelajari ini bisa melakukan, apabila ada teman kalian atau kalian sendiri yang mengalami cedera, bisa melakukan langkah-langkah metode RISE pada pertolongan pertama pada kecelakaan. Penting bagi kita untuk menjaga kesehatan kita. Kemudian apabila kalian mau sepak bola atau olahraga, alangkah baiknya kita pemanasan dulu agar terhindar dari cedera. Oke, barangkali itu kelas 9B. Terima kasih atas semangatnya. Untuk itu kita tepuk tangan untuk kalian. Terima kasih. Untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jaga kesehatan, salam kepada keluarga kalian. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.